Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan seleksi CASN ya di tahun 2024 kemarin. Jadi hari ini BKN telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada PPK atau pejabat pembina kepegawaian baik di instansi pusat maupun instansi daerah. Isinya berkaitan dengan pengunduran diri calon PNS dan P3K. Jadi dalam surat ini dijelaskan bahwa jika seseorang yang sudah dinyatakan lolos seleksi CPNS dan P3K yang sudah dinyatakan lolos di tahap akhir dan atau sudah mendapatkan NIP kemudian mengundurkan diri, dikenakan sanksi tidak boleh melamar CASN untuk 2 tahun anggaran berikutnya. Tetapi hal ini dikecualikan bagi calon ASN, baik itu CPNS maupun P3K yang terkena optimalisasi gitu ya. Jadi misalnya ada seorang dokter yang dia mendaftar CPNS di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, kemudian dialihkan atau dioptimalisasi dipindahkan ke RSUP yang lain. Seorang dokter ini berhak untuk mengundurkan diri dan tidak terkena sanksi, tidak boleh mendaftar CASN untuk 2 tahun anggaran berikutnya. Tetapi tentunya harus mengikuti ketentuan yang diberlakukan oleh BKN. Jika tidak, seorang dokter ini tetap akan mendapatkan sanksi tidak boleh mendaftar CASN untuk 2 tahun anggaran berikutnya. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan ketentuan sanksi yang diperoleh bagi CASN yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lolos seleksi, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah surat yang dikeluarkan oleh BKN ya di tanggal 15 Januari 2025 perihal penjelasan tambahan tentang sanksi bagi pelamar ASN yang mengundurkan diri. Kita coba bacakan ya. Kepada yang terhormat, 1. Pejabat pembina kepegawaian kementerian atau lembaga. 2. Pejabat pembina kepegawaian pemerintah provinsi, kabupaten kota di seluruh Indonesia. Berkenaan dengan pelaksanaan dari pasal 58 ayat 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara. Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Pasal 58 ayat 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 6 tahun 2024 menyebutkan bahwa dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan atau sudah mendapatkan nomor induk calon PNS atau P3K, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 tahun anggaran pengadaan pegawai ASN berikutnya. 2. Sanksi sebagaimana tersebut dalam angka 1 dikecualikan bagi pelamar yang dinyatakan lulus tahap akhir seleksi di lokasi berbeda dengan lokasi yang dilamar sebagai hasil optimalisasi kebutuhan atau formasi, kemudian mengundurkan diri sebelum ditetapkan nomor induk pegawai. Contoh, pelamar A melamar kebutuhan jabatan dokter ahli pertama di RSUP Fatmawati Jakarta dan dinyatakan lulus sebagai dokter ahli pertama di RSUP Profesor Dr. R.D. Kandau di Manado. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri saat pemberkasan atau pengisian daftar riwayat hidup, maka tidak dikenai sanksi, tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 tahun anggaran pengadaan ASN berikutnya. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri setelah mendapatkan nomor induk pegawai, maka kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 tahun anggaran pengadaan ASN berikutnya.
Jadi ada syaratnya juga gitu ya. Walaupun terkena optimalisasi, mengundurkan dirinya juga sebelum ditetapkan nomor induk pegawai. Jika sudah ditetapkan NIP, maka yang bersangkutan tetap akan dikenai sanksi. 3. Tata cara pengunduran diri pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana tersebut pada angka 1 dan 2 adalah sebagai berikut. A. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus kemudian mengundurkan diri saat pemberkasan atau pengisian daftar riwayat hidup, wajib melakukan konfirmasi dengan klik pilihan mengundurkan diri pada aplikasi atau fitur pengisian DRH SSCASN. PPK instansi melalui pejabat pengelola kepegawaian wajib melakukan approval pengunduran diri tersebut. B. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus dan telah mendapatkan nomor induk pegawai kemudian mengundurkan diri, wajib menyampaikan surat pengunduran diri kepada PPK instansi. PPK instansi melalui pejabat pengelola kepegawaian menyampaikan surat pengunduran diri tersebut kepada Kepala BKN. 4. Bagi pelamar sebagaimana angka 1 dan 2 tidak melakukan prosedur pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada angka 3, data dalam SSCASN tetap berstatus lulus sehingga tidak dapat melakukan pendaftaran seleksi pengadaan ASN periode tahun anggaran selanjutnya. Demikian kami sampaikan untuk dan disosialisasikan lebih lanjut. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Kepala Badan Kepegawaian Negara Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah SHMH, ditandatangani secara elektronik. Jadi itulah ya surat yang dikeluarkan oleh BKN perihal penjelasan tambahan tentang sanksi bagi pelamar ASN yang mengundurkan diri. Jadi sanksinya cukup berat gitu ya. Bagi yang mengundurkan diri adalah tidak boleh melamar ASN untuk tahun anggaran atau periode berikutnya, 2 tahun anggaran berikutnya. Jadi teman-teman harus pikirkan gitu ya jika ingin mendaftar sebagai ASN, karena tentunya sanksi jika mengundurkan diri setelah lulus tahap akhir atau setelah mendapatkan NIP sangatlah berat. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.